Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kelua lewat Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia cabang wilayah Selatan Tabalong berhasil menanam padi di lahan kaji terap dengan varietas baru, yaitu Inpara 3 secara swadaya berhasil dengan baik dan patut dikembangkan. Sesuai dengan keinginan pemerintah Kabupaten Tabalong, wilayah selatan termasuk Kecamatan Kalua untuk dijadikan daerah strategis pertanian di lahan rawa. Maka daerah selatan dijadikan swasembada pangan Kabupaten Tabalong, selain Kecamatan Jaro yang sudah difasilitasi irigasi dan sumber daya manusia yang maju. Kini giliran wilayah selatan mulai berpacu dengan keterbatasan SDM dan SDA, yang sebelumnya wilayah selatan adalah wilayah rendah yang berawa. Maka dengan adanya inovasi baru, BPP Kecamatan Kalua lewat Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia wilayah selatan menciptakan padi varietas baru lewat lahan kajian terap yaitu Inpara 3 atau intensifikasi padi rawa. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, teman-teman dari penyuluh pertanian se-BPP Kalua dan dari Sijenta kami ucapkan terima kasih sehingga pada lahan BPP untuk musim tanam 2015-2016 bisa melaksanakan kaji terap tanaman padi varietas Inpara 3 dan hasil dari kaji terap ini akan kami sebarkan ke seluruh kelompok tani di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kelua dengan harapan program ini dapat mendukung swasembada pangan khusus beras khususnya di Kabupaten Tabalong. Kalau pada yang sekarang ini varietas yang kita pakai adalah Inpara 3. Ketahanan dari Inpara 3 khususnya warang coklat dan penyakit blas ini tahan. Jadi kami menggunakan varietas Inpara 3 karena kriteria dari Inpara 3 juga kelihatannya sangat cocok untuk daerah wilayah selatan, sehingga Inpara 3 bisa dikembangkan di wilayah Kabupaten Tabalong di wilayah selatan. Varietas padi Inpara 3 ini cukup tahan terhadap serangan hama penyakit padi, yaitu wiring coklat dan penyakit blas di daerah persawahan tada hujan dan lebak. Dari hasil kaji terap yang ada di lahan BPP Kalua ini, padi unggul yang ditanam sebagai percontohan atau demplot sebanyak 20 borongan. Bila dialokasikan, setiap hektarnya mendapat 8,3 ton gabah kering. Gabah ini nantinya akan dijadikan sebagai bibit padi unggul dan dibagikan kepada setiap kelompok tani untuk penanaman berikutnya di persawahan mereka. Lahan yang dipersiapkan ini memang nantinya kita akan melakukan perluasan-perluasan, lebih-lebih di wilayah selatan ini sebagai tata ruang rinci, yaitu persawahan lahan basah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kiprah semuanya oleh kita dari semua komponen ikut andil bagian dalam ikut merasakan ini, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan pesan Bapak Bupati tentang visi misi beliau untuk mencapai kesejahteraan terutama di bidang pertanian ini akan cepat terwujud. Untuk pembangunan kantor BPP-nya pertama itu, jadi Balai Penyuluhan Pertaniannya akan diperluas dan juga nanti membarengi dengan areal pertaniannya. Nah, oleh karena itu harapan kita semuanya dalam kesempatan ini mudah-mudahan kita nanti bersama-sama untuk melakukan kinerja kita secara optimalisasi, secara sinkronisasi dan koordinasi dari semua lini, mudah-mudahan akan tetap terwujud. Sekcam Kalua ini juga berterima kasih kepada para pejabat fungsional pertanian, PPL, dan Menteri Tani yang bekerja keras untuk memberikan dorongan dan arahan serta motivasi kepada para petani untuk meningkatkan hasil pertanian di wilayah kerjanya, terutama di wilayah selatan yang nantinya mencapai swasembada pangan di Kabupaten Tabalong, sehingga bisa meningkatkan perekonomian pada bidang pangan di Kabupaten Tabalong. Dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kalua, TV Tabalong melaporkan. Pemirsa, berikut beberapa tanggapan dan harapan mengenai panen padi melalui lahan kaji terap Inpara 3 atau intensifikasi padi rawa yang dilakukan oleh BPP Kalua. Dari forum ini ya, kami berharap Camat perwakilan Bupati, paling tidak nanti ada kopi morning atau apa di sana, tusuk-tusuk lah pada badan. Bahwa ini penting. Kenapa saya katakan penting? Ini adalah media penyuluh. Sebagai media pembanding nanti pada saat
mereka menganjurkan ke petani. Kalau sudah ada bahan yang setengah ini luar biasa Pak. Tadi 4,85 ya ton gabah kering panen. Nah ini kilogram ini luar biasa. Ya. Hubungan seperti itu, jadi itu luar biasa dengan mengandalkan tanda hujan hasil seperti itu. Nah, ini nanti rekomendasi buat petani. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebetulnya harus digunakan di BBP. Jadi kami berharap dengan keterbatasan ya teman-teman, saya merasakan penyuluh sekarang ini dengan keterbatasan minim, entah minim apanya, yang jelas kurang perhatiannya dari pimpinan kami. Saya berlaporkan aja pimpinan kami, sehingga tadi apa muncul kepala koordinator BP ya seperti apa yang dibilang koordinator BP seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan melalui forum ini ya, kami berharap dari bagian humas, kan maaf tadi humas, kemudian Pak mewakili Pak Camat, mudah-mudahan nanti pada saat acara kopi morning paling kada disenggol-senggol lah kepala kami itu. Kalau kami sudah tua Pak dengan cara kasar dan sebagainya, tapi orang seperti itu, sehingga kami inisiatif sendiri seperti teman-teman ini inisiatif sendiri. Sebenarnya kalau ini badan ini berkoordinasi, orang struktural berkoordinasi dengan KJF, KJF itu yang ngerti tentang di lapangan. Itu sebabnya kuncinya tuh. Kalau mau berkoordinasi sebenarnya bisa diusulkan pakai. Makanya kami berpikir penyuluhan itu kemana arahnya. Untung ada KJF yang gigi. Yang gigi di lapangan KJF. Karena KJF itu memang enggak orang yang tidak ngurusi dana. Nah itu. Makanya wajar kalau masalah-masalah itu tidak tertuangkan dalam itu. Nah, seperti yang ini tadi terarti kan biayanya swadaya. Swadaya bayangkan. Zaman sekarang adalah yang swadaya. Kayak di BBP Bunarawas, BBM-nya kebakar. Paksa nyewa, swadaya. Nggak ada bantuan dari badan. Sudah usul, tapi diusahakan. Bayangkan. Sebenarnya tenaga fungsional ini malah banyak amalnya daripada banyak. Karena itu bagus. Berswadaya itu memang bertahun-tahun seperti itu. Makanya wajar kadang-kadang tuh di satu sisi orang mengatakan muncul nggak kerja. Karena ya mungkin dari dana serata mungkin kurang seperti. Dengan adanya perhiptan ini, kami selaku ketua terima kasih banyak atas kerjasamanya semua penyuluh, baik PNS maupun THL yang ada di wilayah selatan nih. Kalau kita lihat begitu semangat kerja bersama petani, bersama kelompok tani untuk mewujudkan swasembada pangan. Kemudian dengan adanya kaji terap, nah inilah Perhiptani juga ikut peran. Di mana karena Perhiptani ada bidangnya. Ada bidangnya yang di situ membidangi antara penelitian. Nah, dengan hasil penelitian itu nanti kita akan transfer kepada petani yang ada di wilayah selatan. Semoga dengan adanya itu petani bisa menerapkan dan hasil yang diinginkan petani bisa meningkat. Nah, kami dari PP Supervisi sangat bersyukur dengan adanya kegiatan kaji terap yang dilaksanakan di Kecamatan Kelua dan mencakup 2 kecamatan yaitu Pugaan. Kami sangat berharap kepada pemerintah daerah karena para PPL kami ini sudah sangat berkurang, khususnya di Kecamatan Kelua dan Pugaan ini PPL-nya hanya mencakup kalau keseluruhannya itu 14 orang. Jadi kalau bisa itu ada penambahan atau ada pengangkatan, itu harapan kami dari BPP Kelua, mudah-mudahan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk diusulkan yang THL.